Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala mutatali alaihi wa sikarami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'ami. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammad safatus saffah wa khiratul khalqil mursalun nasi kafah basyira wa nadhiran bayna yaday sa'ah wal mab'uts rahmatan lil alamin wa imamal muttaqin musalli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami'i ikhwani minal anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadiyil mubarak wa nahaja nahjal qawim wa salaka tariqahul mustaqim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billahi tsumma istaqim amma ba'du. Segenap peserta hadirin hadirat peserta MPLP, yaitu masa pengenalan lingkungan pesantren. Kalau kemarin 2 hari ya, Senin, Selasa, kalian sudah mulai yang kelas MTS udah keseroyo untuk pengenalan sekolah. Sekarang pesantrennya di sini kita akan fokus kepada bagaimana pengenalan pesantren dan materi-materi hari ini apa sudah kita lalui. Dari pertama kita sudah jogging 3 kali putaran didahului sebelumnya sholat duha. Kemudian setelah itu pembacaan tatib Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Manarul Islam Indonesia atau PPTQMII. Kemudian ini acara yang keempat yaitu tausiah, dan nanti yang terakhir akan kami bacakan presentasi kegiatan-kegiatan Masjid Birrul Walidain. Ini belum mencakup semuanya ya, karena saya masih menunggu dari bagian putri, ibu-ibu dan yang lain-lain anak-anak. Itu untuk ini sudah kami yang ini aja udah 30 poin untuk kegiatan di Masjid Birrul Walidain. Saya masih nunggu dari Ustazah Muminah kegiatan yang seperti apa yang mau di ibu, pengajian harian, pekanan, lapanan atau tahunan. Saya masih nunggu informasinya. Insya Allah pagi ini di masa MPLP hari yang kedua, karena kemarin hari Rabu sudah menyampaikan tentang hal-hal. Kemarin disampaikan apa kemarin ya? Kemarin tentang apa kemarin? Visi misi sama perkenalan. Baik, kemarin sudah perkenalan. Dan hari ini setelah sudah saling mengenal dan visi misi pondok sudah disampaikan kan? Maka hari ini kami sampaikan tausiah dulu ya, tausiah. Saya akan mengambil tema salah satu materi yang menarik, yaitu tema tentang santri yang keren, santri yang punya akhlak. Jadi, kalau kita jangan mengaku santri yang gaul, jangan mengaku santri yang modern, jangan mengaku santri yang sudah berkemajuan, jangan mengaku santri yang hebat ya, jangan mengaku santri Nusantara kalau ternyata tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Oleh karena itu kami akan sampaikan di sini beberapa poin ya. Pertama tentang pentingnya akhlakul karimah 5 poin. Kemudian bagaimana implementasi akhlakul karimah di pesantren 8 poin. Kami sampaikan terakhir bahayanya orang kalau tidak punya akhlak yang baik. Apa bahayanya di masyarakat, nanti akan kita bahas. Ini 8 poin. Totalnya ada 21 poin. Yang pertama adalah kenapa santri harus hebat. Kenapa? Karena masa depan bangsa kita, masa depan umat negara kita ini
itu tergantung bagaimana santri-santri sekarang. Nak santri ini sregep ngaji, santri ini jujur, kalau santrinya ahli beribadah dekat dengan Allah, banyak puasa sunnah, ya, menjaga yang amalan yang wajib, maka negara akan aman. Tapi kalau santrinya sudah sering bohong, ya, nanti kalau santrinya dikai mangan ngomong rumangan, dikai jajan ngomong jajan, dikai uang saku ngomong belum kasih uang saku. Kalau sudah santri nggak jujur, ini kira-kira kalau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, ini bupati yang jujur atau justru yang korupsi? Korupsi. Maka masa depan bangsa Indonesia ini sekarang Mas Soleh berapa tahun nih? Usia berapa tahun Mas Soleh? 13. Usia 13 tahun. Masa depan Kabupaten Kendal, ya, itu 20 tahun lagi ditentukan bagaimana Mas Soleh saat ini. Nah, saat ini Mas Soleh bisa menjaga integritas seorang santri yang jujur, bermartabat, berakhlak mulia. Insya Allah Kendal akan subur makmur, ya, akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Mas Husain sekarang usianya berapa? 12. Masa depan Kota Semarang 20 tahun lagi tergantung Mas Husain di sini bisa jadi santri yang baik atau tidak. Kalau Mas Husain saat ini santri yang bisa menjaga waktu dengan baik, wae ngaji yo ngaji, wae turu yo turu, insyaallah masa depan Semarang cerah. Tapi kalau Mas Husain saat ini wae ngaji, jibule turu, wae turu, jibule yo turu, misalkan, ya, maka jangan mengharapkan Semarang akan menjadi kota yang maju, kota yang diridhai Allah. Kenapa? Karena itu berangkat dari pemimpinnya, ya. Mbak Lulu berapa tahun sekarang usianya? Berapa? 12. Mbak Lulu 12 tahun. Masa depan Pekalongan kota, ya. Masa depan kota Pekalongan tergantung Mbak Lu di sini bisa nggak jadi santriwati yang menaati aturan pesantren. Wayang ngaji yo ngaji, wayai sholat yo sholat, kecuali uzur, ya. Wayai makan ya makan, wayai puasa puasa. Kalau menaati peraturan di pondok, saya yakin kota Pekalongan akan menjadi kota yang maju, bukan hanya maju batiknya, ya. Ibu kota batik bukan kota botak, ya. Tapi akan menjadi kota yang benar-benar, ya, akan menjadi kota Pekalongan, kota yang nanti menjadi kota yang sangat-sangat dirindukan banyak orang. Orang banyak akan ingin datang ke kota Pekalongan. Apa? Karena di sana dulu ada santriwati di Manarul Islam yang menjadi santriwati yang bermartabat dan berakhlak mulia. Kalau Mbak Berin berapa tahun usianya? 15. Mbak Berin ini 15 tahun. Masa depan kampung Kelaruan ini, ya, khususnya itu tergantung bagaimana Mbak Berin. Kalau Mbak Berin bisa menjadi santri Manarul yang teladan, ngaji yo sregep, sekolah sregep, jajane yang baik-baik sregep, ya. Insya Allah nanti orang Kelaruan akan bertanya-tanya, Mbak Berin kok pinter, ya? Itu mondoknya nang ndi? Sekolahnya nang ndi? Ternyata sekolahnya di MTS Manarul Islam, pondoknya di PPTK Manarul Islam. Orang Kelaruan rame-rame mondok ke anaknya nang Manarul Islam, sehingga Manarul Islam bingung mencari tempat untuk santri, harus perluasan, ya. Maka Mbak Belin ini masa depan Kelaruan, minta tolong Mbak Belin memberi teladan yang baik bagi warga Kelaruan, sehingga 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi setelah Mbak Belin keluar dari Manarul Islam ini, banyak, atau bahkan mungkin tahun depan, ya, banyak warga Kelaruan yang berbondong-bondong ke sini, berbondong-bondong untuk sholat jamaah, nyantrikan, mondokkan santrinya ke sini, anaknya ke sini. Bukan hanya berbondong-bondong di sini hanya untuk kalau ada pembagian sembako, bukan, tapi kalau ada kegiatan-kegiatan pondok, pengajian, sholat jamaah, hal-hal yang baik, ya, seperti kajian, sholat jamaah, sekolah,
semangat semua ke sini ya. Baik, langsung saja. Pertama kami sampaikan kenapa akhlak itu penting. Kenapa orang berakhlak mulia itu penting? Yang pertama adalah akhlak mulia itu adalah menjadi kenapa Rasulullah mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adim. Engkau punya akhlak yang agung. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Rasul, tirulah Rasul. Beliau orang yang berakhlak mulia. Jangan ngaku sebagai umatnya Rasulullah kalau akhlak kita nggak seperti akhlak Rasul. Rasul nggak pernah dusta, Rasul nggak pernah malas, Rasul senantiasa menolong kepada sesama, Rasul senantiasa mentadaburi, membaca Quran dan mengamalkan Quran. Kalau kita mengaku umatnya, ya harus mengikuti Rasulullah. Rasul tidak pernah berbuat kasar pada siapapun ya. Rasul tidak pernah memfitnah, Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat kotor. Itu yang harus kita tiru ya. Yang kedua, kenapa akhlak mulia itu penting? Karena orang yang berakhlak mulia ia termasuk ibadur rahman, hamba-hamba yang Allah yang Maha Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah ibadur rahman, mereka yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu. Mereka berjalan dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Maka santri, kan diri sebagai santri ya, ketika berjalan, jalannya jalan yang menunduk. Jangan jalan seperti Betara Narada. Betara Narada itu kalau jalan tuh ke atas ini. Tapi giliran ada omongan, ada uang, langsung mana uangnya? Jangan ya, tapi kita ini harus meniru bagaimana ibadur rahman yang mereka senantiasa ketika berjalan itu mereka rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri. Yang ketiga, dengan berakhlak mulia maka Allah turunkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Barokah dari langit apa Mas Halil? Barokah dari langit, hujan yang turun, hujan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan yang segar halal kita makan. Maka dengan kita makan yang halal kita menjadi sehat. Dengan kita sehat karena makan yang halal, kita kemudian pikirannya itu pikiran yang sehat. Kalau orang makanannya haram, makanannya daging babi, makanannya darah yang sudah membeku, makanannya daging harimau misalkan ya, yang haram-haram itu, maka ketika dia sudah makan membentuk akhlak. Apa akhlaknya? Akhlaknya buas seperti harimau, akhlaknya tidak punya malu seperti babi. Maka kalau apa yang kita makan itu akan membentuk mental kita. Kalau makanannya ayam gimana? Bukan itu. Ayam itu kan pintar cari rezeki itu. Masalahnya yang ditiru ayam bukan ngisi sembarangannya ya. Yang ditiru itu ayam itu kalau pagi sudah bangun. Satu, kita tuh harus meniru ayam. Ayam itu bangunnya gasi. Saya tanya Mas Husain sekarang bangun sama ayam duluan mana? Ayam itu sebelum Pak Ojeng datang itu sudah mereka udah di keluar nyari makan. Si ayam itu sejak bener-bener pagi itu udah nyari makan. Yang kedua, ayam itu punya sifat apa? Ayam itu punya sifat kerja keras. Mereka pagi keluar kerja keras nyari makan, nudul. Yang ketiga, ayam itu punya sifat tidak serakah. Apa pernah lihat ayam itu berangkat nyari makan pulang bawa tas? Wah itu lumayan nih. Ada Mbak Arina bawa beras banyak ditaruh tas, ada ya? Gak. Ayam tuh tidak pernah serakah. Beda dengan manusia. Manusia itu dikasih satu lembah gunung emas minta lembah kedua. Dikasih lembah yang kedua isinya emas semuanya minta lembah ketiga. Manusia itu tidak akan pernah berhenti rakusnya sampai kemudian tanah menutupi mulutnya. Apa itu? Mati. Wong urip nak durung mati, wijik butuh sembarang-sembarang. Wong urip iki butuh macam-macam, butuh sehat, butuh kendaraan, butuh jajan, butuh hiburan. Wong urip, wong mati hanya butuh satu saja, husnul khotimah. Itu bedanya.
Makanya wong urip iki wong sing kakean keinginan wong urip. Nah, wong mati ora pengen apa-apa. Orang mati, Mbah, pengen apa Mbah? Tak kirimi gule. Mbah, minta nomor rekening Mbah, tak transfer Mbah. Apa ada nomor rekening alam gaib? Enggak ada. Manusia beda. Manusia itu cek urip, cek butuh sembarang kalir. Makanya manusia kadang karena begitu butuhnya apa dia butuh, dia itu serakah. Yang keempat, apa? Di antara kelebihan ayam itu. Ayam itu kalau pulang itu sesuai jadwal. Ayam itu kalau berangkat pagi dah, kalau pulang ke rumah jam berapa? Ayam. Jadi dia sebelum maghrib dia kembali. Itu ayam. Sama kita juga itu, hidup tuh ada atur-atur. Kapan waktu ngaji, kapan waktu main bola, kapan waktu tidur. Jangan sampai kita bikin aturan sendiri. Wae ngaji nggo turu, wae turu nggo turu. Jadi ini malah kakian turu ya. Orang kalau kebanyakan tidur maka dia kebanyakan kepalanya pusing. Orang kalau kebanyakan pusing maka nggak bisa mikir. Nak raiso mikir, raiso ngaji. Nah pertanyaannya bagaimana orang bisa kebanyakan tidur? Kebanyakan tidur karena kebanyakan makan. Kebanyakan makan karena kirimannya terlalu banyak. Yang salah bukan kirimannya, tetapi yang salah adalah bagaimana kita pola makan kita. Ya. Kalau kita dikirim Mas Soleh sebulan berapa kirimannya per hari? Kalau yang jajan itu 10.000 ya per hari. Kalau sehari uang jajannya 10-an? Ya 10.000 itu dibagi-bagi, misalkan 1.000 untuk infak, yang 2.000 dicelengi, sisanya untuk itu misalkan ya. Itu bisa celengi itu maksudnya ke depan kalau ada kebutuhan mendadak pengen ini mencret, pengen beli obat, bisa beli obat mencret. Tapi sementara ini kami belum tahu nanti Ustaz mungkin apa menyiapkan P3K apa? UKS. Ya, kalau karena kita sudah kerjasama dengan Pak Ujang, Pak Ujang ini kan spesialis, beliau bertanam di sawah. Jadi kalau yang nanti terkait masalah imunitas, nanti insya Allah kami sediakan yang sifatnya alami. Kalau yang sifatnya obat apotek nanti saya tak bukan nanti setiap santri itu sudah harus menyiapkan diri untuk beli obat sendiri atau kami yang menyiapkan. Itu nanti kami musyawarah dulu karena di sebagian pesantren itu ada setiap santri itu sudah kerjasama dengan klinik tertentu kayak kami yang asal di Yambu itu Kudus itu sudah ada biaya untuk apa kerjasama dengan klinik Al-Fatah kan? Bayar ya? Artinya kerjasama ya? Nah, mau saya di sini kan karena beasiswa berarti otomatis paling aman ya nanti saya tak kerjasama dengan Pak Ujang nanti untuk kalau sakit ya. Kalau santri ada yang sakit minta tolong dipersiapkan. Ya. Semua penyakit itu nanti semoga ada disediakan. Mencret nanti kita siapkan. Kalau pusing rasa ngaji disiapkan obatnya. Saya tanya Pak Ujang kira-kira santri keuangan ngaji ini dicekoi apa temulawak atau kunir nanti kita tanyakan. Intinya nanti saya tanyakan kira-kira asupan alami yang bisa mencerdaskan otak. Kalau setahu saya itu minyak ikan ya. Minyak ikan bagus. Minyak ikan. Yang kedua air zam-zam itu bagus. Air zam-zam itu kalau diminum orang goblok jadi pintar. Ngapalnya wangel jadi pintar. Utangnya wakah ya dadi lunas. Sing penting dibayar utangnya. Orang mau ngombe terus lunas. Ya. Ngapalke ngapalke diombe insyaallah lancar. Yo ngapalke aja mur diombe lancar. Tapi harus di ikhtiar ngaji dibaca ayat per ayat. Nanti insya Allah ke depan kita coba ya rumuskan metode caranya santri ketika membaca satu halaman itu biar bisa tertata. Masalah ini beberapa hari terakhir kayaknya satu halaman butuh berapa pertemuan ya? Nggak bisa langsung satu pertemuan tuh. Padahal kan setoran subuh itu kan punya persiapan habis maghrib, bisa. Setorannya maghrib itu punya persiapan habis asar. Ini kalau dimanfaatkan dengan baik Mas Holil, itu bisa. Saya dulu setor saya ziyadah itu hanya habis subuh sama si kelas 1 mulai MTS sampai
Alia kelas 2 itu. Juz 25 sampai 30. Jam dini hari jam 2 jam 3 saya bangun, saya buat 2 halaman langsung saya setorkan. Dan itu langsung jadi. Artinya kalau satu waktu saya bisa 2 halaman, mestinya Mas Khalil yang masih muda dari saya ketika menghafal, karena masih muda mestinya otaknya masih encer ketimbang saya, masih lebih bisa. Makanya logikanya Mas Khalil ini paling tidak, kalaupun bukan 4 halaman, persiapan habis asar sama habis isya itu bisa setoran, nggak harus 4, 3 halaman tuh bisa insya Allah. Kalau bener-bener diseriusi, kan lama kan. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya adalah Mas Soleh harus banyak di waktu yang lain menyempatkan tilawah. Jadi ketika posisi misalkan Mas Husen maju setoran, Mas Soleh tilawah. Ketika yang lain tidur, Mas Soleh tilawah. Yang lain mandi, Mas Soleh tilawah. Yang lain makan, Mas Soleh tilawah. Intinya kalau kita ingin punya hasil yang lebih baik dari yang lain, kita harus punya kelebihan. Orang lain ngaji setengah jam, kita harus 1 jam. Orang lain tuh ngajinya 2 jam, kita harus 2,5 jam. Kita jangan kalah dari yang lain. Jangan dibalik. Orang lain jangan dikalah aku. Si dia itu tidurnya 5 jam, saya 7 jam. Itu namanya bukan fastabiqul khairat, tapi berlomba-lomba dalam kengawuran ya. Yang keempat, pentingnya akhlakul karimah adalah salamah wa amrul mustama, keselamatan dan keamanan masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu pengen aman, harus ada akhlak. Jangan sampai seperti kemarin ya, waduh di masyarakat kita tuh nggak tahu apa-apa, beritanya hanya dapat laporan saja, ternyata ujung-ujungnya apa? Ada miskomunikasi, ada komunikasi yang seharusnya langsung kepada kami, ternyata komunikasi terputus, malah komunikasinya dengan dunia luar yang kami tidak ngerti sama sekali itu. Maka ke depan saya sampaikan kepada para santriwan santriwati, agar kita dan masyarakat itu aman, tentram dan damai, maka kita harus utamakan akhlakul karimah ya. Kalau orang lain mau ngasih, monggo kesini sampaikan ke pondok, nanti kita bagikan. Contohnya orang datang mau ngasih cuma berkah, untuk siapa nih? Untuk santri, kami berikan ke santri. Tapi kalau untuk pondok berarti ya untuk pondok pengasuh sama santri ya. Tapi kalau bahasanya santri ya kami kasih ke santri. Misalkan ada THR untuk santri, kita berikan ke santri ya. Yang penting harus ngomong ke kita dulu, baru kita kemudian berterima kasih dan kemudian itu kita tunaikan amanah itu. Tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa, ada orang makan di rumah orang, dikasih makan, di pondok makan, di luar makan 3 kali, di pondok makan 3 kali, makannya 6 kali, makannya rasa ngaji ya. Intinya apa? Nak ngaji nih pengen lancar, ada rumusnya. 1, sama masih ingat dulu dipesanin sama keluar orang tua saya, kowe nak pengen ngaji sing sukses ya, dadi wong bener-bener sukses, enak-enak no turu, enak-enak no mangan. Maksudnya hati-hati, jangan disalahpahami. Enak-enak no turu itu artinya ojo turu, jangan tidur nak durung ngantuk. Enak-enak no mangan, ojo mangan nak durung ngeleh. Ojo nganti orang ngeleh mangan, mangane akeh sampai muntah ya, jangan ya. Jadi banyak pengalaman di pondok itu, ada santri yang mungkin karena sakit senengnya mondok mangan terus ya. Kalau Mbah Sul itu bangun tidur lagi. Jadi santri sekarang beda, bangun tidur makan lagi, belum ngaji makan lagi, habis sholat makan lagi, nanti khawatirnya muntah. Kalau muntah boleh nggak? Kalau muntah itu kan berlebihan. Orang yang berlebihan itu adalah temannya setan. Dan yang kelima adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur dan Allah dat yang mengampuni. Itu 5 poin pentingnya akhlak. Masih ada waktu sekitar 6 menit. Langsung aja ya, saya singkat. Kemudian implementasi akhlakul karimah dalam pesantren. 1, kita harus punya adab kepada Allah, akhlak kepada Allah. Yang kedua, kita harus punya adab kepada guru. Kita jangan nyambut guru dengan seenaknya. Manggil ustadz ya yang bagus. Ngapunten ustadz, ngapunten abah umi. Jangan halo bro. Nah, jangan.
Yang ketiga, adab dengan teman. Misalnya sama teman, Mbak Lulu dan teman ya, satu asrama, harus adab ya, harus punya akhlak. Kemudian adab dengan orang tua juga itu, dua orang tua. Kita kan dengan orang tua kita harus birrul walidain. Yang keenam, adab dengan tetangga kita di rumah atau di pondok, kita punya adab. Datangnya assalamualaikum ya. Kita dapat utusan mengirimkan suatu assalamualaikum. Pulang juga harus salam. Kalau itu mahram kita, artinya laki sama laki-laki ya salaman ya, dan sebaliknya. Kemudian adab dengan pesantren dan aturan pesantren, ada aturannya. Yang kedelapan, adab dengan semua manusia. Kita harus dengan semua manusia itu juga harus punya akhlak ya. Jangan hanya di pondok aja. Mumpung nang pondok nang omah bebas. Nang pondok di kerangkeng penjara suci, waya tidur di kerangkeng di gerbang. Wah, giliran nang omah akhirnya apa? Nang omah ngelayap terus. Kenapa? Enggak bebas, enggak ada aturan. Ketika kalian pulang ke rumah itu bukan sebuah kebebasan, tetapi di rumah itu adalah sebenarnya bagaimana kalian mengamalkan ilmu kalian selama di pesantren. Nang pesantren diajari sholat tahajud, nang rumah ya sholat tahajud. Nang di pesantren diingatkan terus sholat duha, di rumah ya sholat duha. Sholat duha enggak bu. Dan nang rumah apa sholat, nang pondok sholat tahu rutin. Dan nama bebas, jangan ya. Di rumah itu juga sama. Di rumah itu justru malah bagaimana kalian menunjukkan ke orang tua kalian, bukan riak ya, menunjukkan bahwa apa yang kalian pelajari di pesantren itu benar-benar menjadi kebiasaan. Di pondok suruh ngaji, di rumah juga ngaji, ya sama. Itu 8 poin dari gerbang kedua, yaitu implementasi akhlak dari pesantren. Yang terakhir, bahayanya akhlak yang tercela di masyarakat. Yang pertama, dha'ful hamasah fil ibadah. Orang yang berakhlak tercela itu mengakibatkan semangat yang luntur dalam ibadah. Orang ketok ibadah semangat, itu berarti orang duwe akhlak. Yang kedua, dha'ful hamasah fi thalabil ilmi. Semangatnya mencari ilmu lemah. Pirang-pirang dina orang ngaji. Si fulan, si dia kemana nih? Oh si dia lagi nyari cireng misalnya. Mesti kalau wayang ngaji nyari cireng ya. Wayang jajan yuk jajan ya. Wayang orang main bola. Wayang jadwal main bola izin Abah saya boleh main bola. Padahal itu memang dibolehkan wayang jam main. Lah yang nggak ketahuan banyak itu sekali izin, yang lain kali 6 hari nggak izin. Wah ini semoga si dia ini tidak mengganggu kita lagi ya. Yang ketiga, dhahabul indibat fil hayat. Orang kalau sudah akhlaknya tercela, dia kehilangan kedisiplinan dalam hidup. Orang kalau hidupnya disiplin, bangun tidur teratur, makan teratur, ngaji teratur, sholat teratur, puasa sunat teratur, pelajaran sekolah teratur, murojaah teratur, mandi teratur, jajan. Nah, jajan teratur masalah paling banter. Yang keempat, tafaqquh fil usra wa fil mujtama. Allah yang tercela itu menimbulkan kesemrawutan dalam rumah maupun masyarakat. Nah, ada orang kok nggak punya akhlak, omai kacau, masyarakatnya kacau, pondok yo kacau. Bener Mas Lil? Bener Mas Husen, Mbak Belin, Mbak Lulu, bener ya? Kalau orang nggak punya akhlak, kacau kabeh, awake dhewe yo kacau, rumahnya, keluarganya kacau. Maka ketika ada masalah kita harus introspeksi diri ya. Jangan-jangan semua terjadi karena kita nggak punya akhlak. Yang kelima, ada mubalat bil halal haram. Nah, orang nggak punya akhlak, wis ora mikir di halal di haram. Yang keenam, idza unnas aksar, banyak menyakiti manusia. Yang ketujuh, taqdimu saqafatil batni ala saqafatir ruh, lebih mendahulukan peradaban perut ketimbang peradaban ruhiyah spiritual. Orang kalau akhlaknya nggak baik, nak sing dipikirke yo makan. Umi makannya udah siap. Oh, Abah makannya udah siap. Umi makan siang siap.
nanya makan aja. Giliran waktu ngaji kok nggak pernah saya dengarkan. Mi, saya mau ngaji sekarang. Abah, saya mau ngaji sekarang. Kalau kita punya hal yang baik, kita akan mendahulukan spiritual kita ketimbang perut kita. Perut itu penting, tetapi spiritual kita tidak kalah penting daripada perut. Yang terakhir, al infisal ilmi minal amal. Orang kalau nggak punya akhlak, maka ilmu terpisah dari amal. Nggak punya ilmu, maka dia nggak bisa mengamalkan. Atau dia berilmu tapi dia melanggar dari aturan ilmu sendiri. Dia tahu hal haram tapi dia langgar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.